Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyala ya? Bentar. Suara saya terdengar nggak? Tes, tes. Boleh cek mikrofonnya teman-teman? Suara saya terdengar tidak? Kedengeran, Bu? Lah, halo, halo. Halo? Kedengeran, Bu? Terdengar ya suaranya? Oke, saya setting dulu. Sudah ya. Speaker sudah. Boleh. Ada yang coba ngomong? Suara saya terdengar tidak? Nggak muncul ya suaranya ya. Sebentar. Saya coba lift dulu ya. Tes lagi? Bentar. Saya juga ya. Terdengar nggak suaranya? Kedengar, Bu. Dengar, Bu. Oke, ya. Sip, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir tepat waktu pada perkuliahan malam hari ini. Sebelumnya di pekan 9 dan 10 sudah diisi oleh Pak Didit gitu ya. Di pekan 10 teman-teman belajar terkait korelasi gitu ya. Korelasi secara general dan korelasi dengan menggunakan R. Nah, untuk pekan ini di pekan 11 ya. Ini tuh sudah masuk pekan 12 ya. Jadi saya review sedikit materi di pekan 11 yaitu terkait simple linear regression. Nah, kalau teman-teman sering berada di bidang engineering atau sering mendapatkan proyek-proyek di bidang engineering, biasanya dibagi menjadi dua aplikasi. Yang pertama itu adalah analisis tren. Di sini aplikasi untuk analisis tren ini biasanya menganalisis tren data ya dengan menemukan interpolasi titik-titik data. Kemudian jenis aplikasi berikutnya itu adalah pengujian hipotesis, bagaimana kita menghitung jarak antara model matematika dan observasi data. Ya, jadi kita bagaimana kita menghitung jarak dari yang sudah kita modelkan dengan data yang sebenarnya. Seperti itu. Di sini bisa kita lihat sebuah gambar yang nama diagramnya atau nama visualisasinya adalah scatter plot. Jadi scatter plot ini dia terdiri dari sumbu X dan sumbu Y gitu ya, yang mana nanti dia digambarkan oleh titik-titik. Satu titik ini nanti dia diwakilkan oleh satu informasi X dan informasi Y-nya. Kalau di sini X-nya adalah temperatur dan Y-nya itu adalah productivity. Oke, Ki, ngomong Ki. Aman Oke, Ki. kemudian Kedengaran.
analisis tren ini sendiri itu merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam analisis teknis yang mencoba memprediksi pergerakan data di masa mendatang berdasarkan data tren yang diamati baru-baru ini. Jadi analisis tren itu bagaimana kita coba untuk memprediksi gitu ya data yang ada di masa mendatang yang mana kita memprediksinya berdasarkan model itu yang terbentuk dari data-data saat ini seperti itu. Ya, jadi nanti kita akan menemukan model matematikanya ya. Kalau di sini contohnya adalah perbandingan return and NAV ya, seperti itu. Biasanya NAV ini ada di dunia saham. Nah, salah satu caranya, salah satu metodenya yang bisa kita gunakan untuk analisis trend atau memprediksi data di masa mendatang itu adalah dengan menggunakan simple linear regression. Nah, untuk simple linear regression ini, quotation-nya atau rumusnya itu sangat sederhana, yaitu Y sama dengan MX tambah B. Di mana M itu adalah kemiringan dari garisnya, sedangkan B itu adalah ketika nilai X 0, maka Y itu sama dengan nilai B itu sendiri. Seperti itu. Ini contohnya. Jadi, untuk persamaan ini kita bisa mengetahui bahwa M-nya sama dengan 1 ya, karena di depan X ini ada angka 1, kemudian Y-nya itu ada B-nya itu adalah sama dengan 2 gitu ya. Jadi untuk garis ini dia mempunyai formula yaitu Y sama dengan X ditambah 2. Nah, kenapa dikatakan dia simple linear regression? Sebenarnya simple linear regression itu adalah kita membutuhkan trend data untuk jadi kita membuat sebuah model garis lurus yang mana model garis lurus ini adalah mewakili data-data yang sebenarnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menentukan si model ini, garis lurus ini, itu adalah dengan rumus yang tadi, yaitu B1X ditambah B0, atau yang di depan tadi itu adalah MX ditambah B, seperti itu. Jadi model ini terbentuk, itu adalah bagaimana dia menggambarkan sedekat mungkin, ya. Jadi dia membuat sebuah garis lurus yang menggambarkan tren dari data saat ini. Seperti itu ya. Nah, kalau bisa kita katakan bahwa Y itu adalah fungsi responnya, sedangkan B1 dan B0 itu adalah koefisiennya. Yang mana koefisien ini didapatkan dari data. Nah, ini contohnya. Jadi di simple linear regression itu teman-teman harus bisa memahami, harus bisa dapat menentukan yang mana data prediktor dan mana data respon. Karena kalau ini terbalik, maka nanti model yang terbentuk pun tidak sesuai dengan tidak menggambarkan data yang ada seperti itu. Nah, contohnya kalau kita punya dua atribut, jadi simple linear regression ini bisa kita lihat bahwa dia hubungan antara lebih dari satu variabel. Nah, di sini ada dua variabel, TV dan sales. Kalau menurut teman-teman, yang mana data prediktor, yang mana data respon? Coba ada yang bisa menjawab? Kalau berdasarkan contoh ini, ya, yang mana data prediktor? Di sini dikatakan bahwa data prediktor itu adalah data independen yang digunakan untuk memprediksi variabel respon, sedangkan data respon itu adalah data dependent dan polanya akan dimodelkan menggunakan regresi. Nah, kalau kita punya dua variabel, TV dan sales, jadi ini adalah data tentang seberapa dia pengen lihat seberapa tinggi kenaikan ketika sebuah perusahaan mengalokasikan dana promosi di media TV. Seperti itu. Dia pengen lihat kalau misalnya dia mengalokasikan $230 untuk mempromosikan produknya, dia pengen lihat sesignifikan apa tingkat penjualannya. Maka di sini data prediktor dan data responnya yang mana? Coba saya tanya. Prediktornya TV, Bu. Najib boleh? Prediktornya Mau yang menjawab? TV. Prediktornya yang TV, Bu. Prediktornya TV, kemudian responnya? Responsnya sales. Ya, responnya yang sales ya. Jadi ingat, kalau data prediktor itu dia independen. Ya, dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Sedangkan sales tadi kita tahu ya, kita pengen lihat apakah tingkat penjualan ini dipengaruhi oleh dana yang kita alokasikan untuk mempromosikan sebuah produk di media TV. Seperti itu. Maka sales ini adalah data responnya. Nah, maka saya infokan lagi bahwa ketika teman-teman
memiliki kumpulan data dan ingin melihat hubungan atau ingin membuat sebuah tren atau pola dari data tersebut, teman-teman apalagi dengan menggunakan simple linear regression, teman-teman atau rekan-rekan harus dapat bisa membedakan yang mana data prediktor dan mana yang data respon. Karena ketika salah menentukan data prediktor dan data respon, maka model yang terbentuk pun tidak sesuai atau tidak menggambarkan pola dari data yang ada. Seperti itu. Nah, ini linear model, gambar di samping itu mengilustrasikan model linear. Jadi model linear itu adalah garis lurus ini. Garis lurus ini terbentuk menggambarkan dari data-data yang ada. Datanya itu adalah titik-titik hitam ini, seperti itu. Jadi the best fit regression line is yang blue. Jadi ini adalah garis regresinya. Kemudian kalau kita bisa katakan interceptnya itu adalah ini, ya. Itu adalah interceptnya ketika kalau nilai X-nya 0, dia akan mulai di mana? Jadi kalau X-nya 0, dia akan mulai di nilai 10. Ini itu adalah interceptnya. Sedangkan B1 itu adalah kemiringannya. Jadi kemiringan dari si garis tersebut, garis regresi tersebut. Sedangkan E ini adalah errornya, ya, error term dari setiap titik data, seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya. Saya akan tampilkan beberapa sintaks yang teman-teman bisa gunakan untuk menampilkan linear regression di R seperti itu, ya. Saya share screen dulu R-nya. Sebentar. Oke. Oke. Nah, sebelum teman-teman mencoba untuk menampilkan simple linear regression di R dengan menggunakan R, ini ada beberapa package yang harus teman-teman install terlebih dahulu. Jadi package-package ini sebenarnya digunakan untuk package tambahan untuk memvisualisasikan simple linear regression yang lebih interaktif seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa cek di sini di package di sini, teman-teman bisa cek apakah teman-teman sudah memiliki package yang pertama yaitu tidyverse. Ya, cek di sini. Kalau di sini sudah muncul tidyverse, maka teman-teman sudah punya package-nya. Kalau misalnya tidyverse-nya belum ada, maka teman-teman bisa lakukan install di sini. Nanti teman-teman cari tidyverse. Ya, jadi semua package yang ingin dipakai dicek dulu apakah sudah ada atau belum. Kalau misalnya belum, maka lakukan install seperti itu. Nah, package yang akan kita gunakan itu adalah tidyverse GG PUBR. Seperti itu. Nah, nanti dicek di sini. Kemudian kalau kita mau pakai, caranya ada dua. Kita bisa jalankan syntax library nama package-nya, atau kita centang saja di sini. Kalau kita centang di sini kan dia sintaksnya sudah library gitu ya, langsung kepake ya. Kemudian yang GGPUBR juga kita boleh centang di sini atau kita run. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan sebuah package yang ada di R, yang mana package itu kumpulan data. Nah, nanti teman-teman cek di sini apakah di package-nya teman-teman sudah ada atau belum, yaitu nama package-nya adalah Datarium. Kalau belum ada, sama kayak tadi, install dulu. Seperti itu. Jadi kita ingin memakai data bank of statistical analysis and visualization. Ya, bank data. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan menggunakan di sini tabel marketing. Seperti itu. Kita jalankan, ya. Kemudian kita coba ingin tampilkan data marketing ini aja 4 baris di atas. Oh, dia terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom YouTube, kolom Facebook, kolom newspaper, kolom sales. Jadi ini data tentang sama seperti tadi, seberapa signifikankah tingkat penjualan itu meningkat atau menurun ketika mengalokasikan dana promosi di YouTube atau di Facebook atau di newspaper. Maka YouTube, Facebook, newspaper itu adalah data prediktor terhadap salesnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang YouTube terlebih dahulu. Ya, yang YouTube terlebih dahulu, teman-teman bisa gunakan ggplot. Ggplot ini sebuah library untuk memvisualisasikan. Yang mana kemarin teman-teman sudah belajar scatter plot. Kalau scatter plot sederhana, kita pakai syntax plot.
ya. Nah, kalau misal kita ingin banyak menambahkan plotnya lebih interaktif, kita bisa gunakan package ggplot, ya. Nah, kemudian kita panggil nama tabelnya, kemudian nah ini yang saya bilang tadi, jangan salah dalam menentukan X dan Y-nya. Kalau teman-teman salah menentukan X dan Y-nya, maka nanti model yang terbentuk pun atau gambar scatter plot yang terbentuk pun akan berbeda, ya. Maka di sini adalah data prediktornya, yaitu X, itu adalah YouTube, sedangkan data responnya, yaitu Y, itu adalah sales, ya. Kita coba jalankan. Oke, muncul seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat yang garis birunya. Garis birunya kan harusnya garis lurus ya. Kalau simple linear regression itu dia harus terbentuk garis lurus. Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya kita bisa membuat si biru ini, garis ini menjadi garis lurus. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah sintak korelasi ya. Kalau teman-teman masih ingat di pekan kemarin kita ingin melihat asosiasi antara sales dengan YouTube. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dia korelasinya adalah 0,78, berarti dia positif kuat, masuk ke kategori korelasi positif kuat. Ya. Nah, ini adalah modelnya. Jadi pada saat kita ingin membuat model regresinya, kita bisa menggunakan sintak LM, yaitu linear model. Kemudian sales ini adalah responnya, kemudian ada tanda seperti ini, kemudian ini adalah prediktornya dari data marketing. Kita coba lihat. Nah, kita lihat modelnya. Nah, modelnya ini. Tadi ingat, kita tahu ada yang namanya intercept. Nah, maka ini itu adalah B0-nya, sedangkan 0,04 itu adalah B1-nya. Jadi kalau kita bisa mengatakan intercept ini adalah kalau kita tidak mengalokasikan sama sekali dana untuk YouTube, maka penjualan pun penjualan minimumnya itu adalah 8,439. Seperti itu. Jadi 0,04 ini adalah pengali dari X-nya. Maka kita punya di sini ya, modelnya itu adalah Y sama dengan 0,04X ditambah 8,439. Seperti itu. Artinya adalah tingkat penjualan, kalau kita mengalokasikan YouTube itu 0, maka tingkat penjualannya itu adalah 8,439. Seperti itu. Ya. Nah, tadi saya bilang, kalau kita ingin membuat simple linear regression, maka si garis biru ini adalah harus garis lurus. Nah, caranya adalah di stage mode, di dalamnya kita tambahkan method sama dengan LM. LM itu adalah linear model. Nah, kita jalankan sama-sama. Nah, maka terbentuklah linear modelnya atau regression line-nya dari kumpulan data ini. Itu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan sintak summary model. Summary model ini nanti dia akan menampilkan beberapa informasi ya. Yang pertama itu adalah linear modelnya, formulanya di sini adalah responnya, kemudian ini adalah prediktornya, seperti itu. Kemudian residuals ini berisi tentang nilai minimum dari data tersebut, nilai kuartil 1, median, kuartil 3 dan max. Seperti itu. Ya, nah tadi kita sudah mendapatkan intercept dan pengali dari atau gradien. 0,04 ini adalah gradiennya. Ya, seperti itu. Nah, di bawahnya itu ada informasi terkait RSE. Artinya kita pengen melihat standar error dari model yang kita buat. Seperti itu. Nah, ini adalah standar errornya 3,9 dari model regresi yang terbentuk dari data tersebut. Gitu ya. Seberapa presisi sih sebenarnya model itu bisa memprediksi untuk di masa depannya, ya. Nah, itu kita balik lagi ke PowerPoint-nya, ya. Oke. Ini sudah saya jelaskan. Ini juga. Ini korelasi tadi juga sudah. Ini modelnya. Ini interpretasinya yang tadi saya katakan bahwa ketika kita punya model regresi seperti ini, artinya kalau kita mengalokasikan $0 gitu ya untuk YouTube, maka salesnya itu adalah penjualannya itu adalah 8,4. Ini juga sudah, ini juga summary-nya sudah.
Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa akurasi dari model tersebut, kalau kita menggunakan simple linear regression, kita bisa menggunakan RSE yang menyatakan bahwa seberapa akurat model yang kita bentuk. Seperti itu. Kemudian ini terkait hipotesis testing, jadi ada H0, ada H1 untuk menentukan apakah ada keterkaitan antara variabel satu dengan variabel berikutnya, gitu ya. Kita mencari nilai p-value-nya. Jika nilai p-value-nya kecil dari A itu adalah seberapa minimum standar error yang diperbolehkan. Ya, jadi minimum standar error ini setiap bidang itu akan berbeda-beda. Kalau kita berbicara terkait bidang kedokteran, maka mungkin minimum standarnya tidak segini, ya. Tapi kalau di bidang engineering, biasanya minimum standarnya itu adalah 5%. Ya, jadi kalau nilai p-value-nya kecil dari 0,05, maka di sini kita menolak H1, gitu ya. Kita menolak H0 seperti itu ya. Ataupun sebaliknya, kalau p-value-nya besar dari alfa, berarti yang tadi kita punya ya, p-value-nya itu kecil ya. Kalau dia di sini nilai p-value-nya adalah ini ya. Ini bisa kita lihat 1,47 pangkat min 42. Artinya dia lebih kecil dari 0,05. Maka di sini kita menolak H0. Artinya ada hubungannya ya. H0 itu kalau sama dengan 0, dia tidak ada hubungannya. Tidak ada relationship antara satu variabel dengan variabel yang lain. Atau tidak ada relasi gitu ya antara prediktor dengan responnya seperti itu. Nah, ini untuk homework di pekan ke-11, teman-teman boleh mencari data dari manapun, yang mana data itu terdiri dari dua variabel. Dua variabel itu kita ingin tentukan apa yang menyebabkan apa. Berarti kita harus tentukan dulu data prediktor dan data responnya. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi 12? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Saya start share screen terlebih dahulu. Oke, di pekan 10 teman-teman sudah belajar terkait korelasi. Nah, korelasi yang teman-teman pelajari di pekan 10 itu adalah korelasi dengan skala pengukuran rasio dan interval. Nah, untuk malam ini kita akan melihat bagaimana sih caranya kita menghitung korelasi yang skala pengukurannya adalah nominal dan ordinal. Oke, teman-teman masih ingat skala pengukuran nominal, ordinal, gitu ya. Skala pengukuran interval dan skala pengukuran rasio. Kita lihat tujuannya, ya, dapat menentukan koefisien korelasi sesuai jenis datanya dan dapat menghitung koefisien korelasinya. Nah, kemarin sudah pelajari di pekan 10 terkait korelasi. Korelasi itu adalah kita pengen melihat seberapa berasosiasinya ketika kita punya dua variabel. Berasosiasinya itu artinya variabel satu seberapa mempengaruhi variabel yang lainnya, seperti itu. Ya, kita bisa lihat dari nilai koefisien korelasinya. Kemarin teman-teman sudah tahu ada yang namanya dia korelasi positif, ada yang namanya korelasi negatif. Ya, kalau dia korelasinya sama dengan 0,8, dia masuk ke kategori korelasi positif apa? Ada yang bisa jawab nih, misal kita punya korelasi antara dua variabel 0,87 nih, misalnya contohnya, ya. Apakah dia masuk ke kategori korelasi apa? Positif kuat, Bu. Oke, masuk ke korelasi positif kuat. Jadi korelasi positif kuat itu adalah range-nya antara lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari 1. Jadi kalau kita punya korelasi 1, berarti dia positif sempurna. Kalau dia 0,5, berarti dia korelasi positif sedang. Seperti itu.
gitu ya. Oke, nah kalau misalnya dia nanti korelasinya 0 ataupun kalau dia korelasi sama dengan 0 artinya dia independen, tidak saling mempengaruhi atau dia saling bebas antara dua variabel tersebut. Ya, jadi korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan asosiasi antar dua variabel. Oke. Nah, ini tadi koefisien korelasi kita turunkan berdasarkan skala pengukurannya. Jadi kalau teman-teman punya data yang mana skala pengukurannya adalah nominal, maka cara kita menghitung korelasinya kita bisa menggunakan koefisien kontingensi, kita bisa menggunakan Cramer's V, chi-square, koefisien V, Goodman, Kruskal-Tau. Jadi itu adalah untuk data-data yang skala pengukurannya nominal. Tapi ketika skala pengukurannya ordinal, teman-teman bisa menggunakan Spearman-Rho, metode Spearman-Rho, Kendall-Tau, Gamma, atau Somers. Nah, kemarin kita pelajari di pekan, teman-teman pelajari dengan Pak Didit di pekan 10 itu adalah korelasi dengan skala pengukuran interval dan rasio, yaitu dengan menggunakan pendekatan Pearson. Oke, nah kita lihat. Koefisien korelasi untuk data kategorik ordinal. Jadi, suatu peubah ordinal sebenarnya kan skala pengukuran ordinal itu adalah skala pengukuran nominal yang mana dia memiliki urutan yang bermakna. Jadi kalau nominal dia tidak melihat urutannya tidak bermakna. Tapi ketika kita bilang dia skala ordinal, dia tuh sebenarnya peubah nominal juga, tetapi perbedaannya urutannya bermakna. Gitu ya. Nah, kemudian objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya dari tingkat rendah sampai tingkat tertinggi atau sebaliknya. Gitu ya. Misal kalau ordinal tuh variabel tingkat kepuasan konsumen, yaitu sangat puas, ini kan ada urutannya. Gitu ya. Kemudian nilai mutu perkuliahan A, B, C, D, E, gitu ya. Kemudian ranking di kelas, kemudian ukuran data itu adalah ada urutannya. Ya. Ketika urutannya dipertimbangkan, maka itu masuk ke dalam skala pengukuran ordinal. Oke, ini contoh dari data yang skala pengukurannya ordinal. Yang pertama itu adalah education level, yang kedua adalah income kategori. Kita pengen mencari korelasi antara education level dengan income kategori. Apakah ada pengaruhnya atau apakah ada asosiasinya antara level edukasi dengan kategori income-nya? Gitu ya. Kita pengen lihat apakah ada hubungan antara education level dengan income kategori. Kemudian kita pengen lihat seberapa kuat hubungan antara education level dan income kategori gitu ya. Kemudian apakah bisa menggunakan koefisien persen. Kalau ini adalah skala pengukuran ordinal, maka kita tidak bisa menggunakan koefisien persen. Karena persen ini khusus untuk yang tadi interval dan rasio. Oke. Nah, ini data kategorik, data dengan skala pengukuran nominal dan ordinal. Jadi kalau data kategorik itu biasanya skala pengukurannya itu adalah nominal dan ordinal. Gitu ya, dalam menghitung koefisien korelasi digunakan pendekatan metode statistika non-parametrik, yaitu metode analisis data tanpa memperhatikan bentuk sebaran. Karena kalau kita menghitung korelasi persen, kita lihat bentuk sebarannya, dan dia itu parametrik. Sedangkan kalau yang kita pengen lihat korelasi data kategori, kita menggunakan statistika non-parametrik. Gitu ya. Nah, analisis korelasi statistika non-parametrik itu merupakan uji statistika yang mengukur keeratan. Ya. Kita pengen lihat keeratan hubungan antar dua variabel. Gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, karena dia tadi adalah skala pengukuran ordinal, maka kita bisa menggunakan koefisien korelasi yang dibuat oleh Spearman. Jadi, dikembangkan oleh Charles Spearman di tahun 1908. Ini digunakan untuk skala pengukuran ordinal. Gitu ya. Nah, konsep dasar dari korelasi rank Spearman ini itu berdasarkan pada hubungan variabilitas data, yaitu kita melihat ranking dari setiap data yang ada. Ya, jadi nilai data itu diolah dulu. Nanti kita tentukan rankingnya. Nah, kita lihat sama-sama bagaimana caranya kita menentukan ranking dari data yang ada. Oke. Nah, ini rumusnya. Rumus untuk koefisien korelasi yaitu rho sama dengan 1 min 6 sigma
DI kuadrat dibagi N ini adalah jumlah data, N kuadrat dikurang 1. Nah, nanti kita lihat. D1 ini apa sih? Selisih antara range XI, YI. Jadi X ini adalah variabel pertama, Y ini adalah variabel lainnya. Seperti itu. Itu adalah selisih jumlah kuadratnya. Nanti kita lihat bagaimana caranya kita menentukan DI. Oke. Dari kasus yang tadi, kita pengen melihat korelasi education level dengan income kategori. Ya, sebelum kita menghitung ranknya, ya, ranking dari masing-masing data ini, kita bikin code-nya dulu. Artinya kita susun dulu education level ini keterurutannya seperti apa. Ya, keterurutan education level dari data ini adalah uneducated, high school, college, graduate, postgraduate, dan doctorate. Ingat, ordinal itu sangat mempengaruhi yang namanya urutan data. Ya, begitu pula dengan income kategori, kita urutkan dulu. Ya, dari kelompok data ini, maka urutannya adalah less than 40, antara 40-60, antara 60-80, 80-120, dan 120 lebih. Nah, setelah kita urutkan, kita buat code-nya. Ya. Code-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berurut juga code-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Setelah kita membuat code untuk setiap variabel, kita buat nilai data diubah menjadi nilai rank. Nah, gimana caranya? Kita mengubah nilai data diubah menjadi nilai rank. Kita lihat. Ini adalah ranknya. Nah, rank ini didapat dari mana? Oke. Kita buat dulu education level. Ya, education level itu tadi ada uneducated, high school, college, graduate, postgraduate, doctorate. Nah, dari data yang ada kita kumpulkan, kita dekatkan. Misal kayak tadi datanya ini ya, uneducated itu ada berapa? 1, 2, 3. Maka kita kumpulkan. Ya, dikumpulkan uneducated secara bersama. Ya. Code-nya itu adalah 11 dan dia nomor urutnya 1, 2, 3. Seperti itu. High school juga kita hitung. High school ini dari data munculnya berapa kali? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 munculnya. Maka high school akan muncul 4 kali. Dengan code yang sama. Code ini sama ya. Nomor ini adalah kemunculannya. Jadi high school itu berada di nomor 4, 5, 6, 7. Begitu seterusnya sampai doktorat. Nah, cara kita mencari rank ya, itu adalah kita mencari rata-rata dari nomor urutnya. Jadi misal uneducated itu nomor urutnya adalah 1, 2, 3. Maka rata-ratanya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3. Karena dia kemunculannya 3. Maka dapat hasil 2. Begitu pula dengan high school. Range-nya berapa? Kita cari rata-rata dari nomor urutnya. 4, 5, 6, 7. Dibagi 4 data. Maka didapat range-nya adalah 5,5. Begitu seterusnya. Oke. Paham sampai di sini? Paham nggak? Oke. Nah, begitu pula nanti income kategori. Income kategori, kita bikin juga tabel seperti ini. Ya, ada number, ada code, ada income kategori. Kita urutkan lagi, misalnya less than 40.000. Kita lihat muncul berapa kali. 1, 2, 3. Berarti nanti dia akan ada, dia berada di urutan 1, 2, 3. Cari rata-ratanya yaitu 2. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah rank-nya. Ranking yang kita cari untuk setiap kategori datanya. Nah, kemudian setelah ranking itu didapat, maka kita kembali ke data asal tadi. Ya, kita kembali ke data asal yang mana kita punya data ini. Ya, punya data ini, kemudian data ini tambahkan kolomnya, rank education level, rank income kategori, baru DI pangkat 2. Ya. Kita lihat tadi high school punya range 5,5. Ya, high school punya range 5,5. Kemudian 60.000 sampai 80.000 punya range 9,5.
maka kita tuliskan 5,5, 9,5, gitu plus selanjutnya. Graduate itu punya range 13 ya, less than 40.000 itu 2. Gitu kita tuliskan semua untuk datanya. Nah, kan tujuan kita tadi rumusnya itu DI pangkat 2. Nah, cara mencari DI pangkat 2 itu adalah rank education level dikurang dengan rank income kategori. Maka didapat 4. 4 dikuadratkan 16. Ini juga 13 dikurang 2, 11. 11 dikuadratkan 121. Begitu seterusnya. Sampai dengan data yang terakhir. Setelah data terakhir, kan tadi selisih ya, DI itu adalah selisih antara variabel X dengan variabel Y-nya. Ya. Setelah didapatkan DI kuadrat, maka kita lakukan sum. Karena di depan ini rumusnya ada sigma-nya, ya kan? Sum-nya itu adalah 1064. Maka korelasi Spearman, koefisien korelasi Spearman itu rumusnya adalah 1 dikurang 6 sigma DI kuadrat dibagi N kuadrat dikurang 1. Seperti itu. 1 dikurang 6 dikali 1064, ini yang kita dapatkan sum dari DI kuadrat, dibagi 20, ini kan 20, karena datanya ada 20 ya. Nah, 20 kuadrat dikurang 1, 400 dikurang 1, 399. Maka didapat koefisien korelasinya adalah 0,2. Kalau 0,2 berarti hubungannya adalah positif lemah. Jadi korelasi antara education level dan income kategori untuk data ini itu adalah positif lemah. Seperti itu. Nah, itulah caranya kita mencari korelasi antara dua variabel atau dua data yang tipe datanya atau skala pengukurannya itu adalah ordinal. Kita menggunakan koefisien korelasi Spearman. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di R, teman-teman bisa langsung bikin seperti ini. Kalau di R-nya, ini saya lihatkan R-nya. Oke, di R-nya itu tinggal dibikin aja ininya, apa namanya, datanya. Tadi kita punya data X-nya berapa, 5,5, 13 gitu ya, yang rank-nya tadi. Rank-nya tadi, tinggal dimasukin saja di C gitu ya. C ini adalah sebuah vektor, menandakan kita ingin membuat sebuah vektor. Y ini adalah tadi variabel keduanya, kita masukkan semua range-nya ke sini ya. Nah, nanti tinggal di run, X-nya adalah segini, kemudian Y-nya segini, terus kita urutkan order X, Y order, kemudian kita cari korelasinya. Korelasinya dengan menggunakan metode Spearman, gitu ya. Nah, kita run. Nah, maka didapat kurang lebih hampir sama tadi ya. Yang tadi dapat 0,2, ini 0,15. Jadi ada pembulatannya tadi untuk yang kita cari secara manual. Jadi untuk education level dan income kategori, dia korelasinya adalah hubungan positif lemah. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Ya, ada. Oke. Nah, ini coba teman-teman kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Nanti coba sebutkan berapa nilai korelasi antara nilai matematika dengan sains dari 6 orang siswa ini. Jadi ini adalah nilai dari 6 siswa, yang mana 6 siswa itu mendapat nilai matematik dan sains gitu ya. Kita pengen mencari korelasinya antara matematik dan sains ini. Seperti itu. Nah, yang mana ini adalah nilainya A, B, C, D, E, F. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman buat ya, kerjakan di kertas boleh, di Excel boleh. Nah, saya kasih waktu 10 menit, nanti saya tanya berapa sih nilai korelasinya. Seperti itu ya. Nanti akan kita bahas sama-sama. Oke. 10 menit berarti sampai dengan 20 ya.
Oke, ada yang sudah bisa menjawab? Berapa nilai korelasi dari dua data ini, matematik dan sains ini? Ada? Coba kita tanya ke saya tanya langsung pada live ya. Kenapa takut? Coba saya tanya ke Najib, Muhammad Najib. Berapa nilai korelasinya Najib? 0,535 Bu. Berapa? 0,535. Berapa? 5? 0,535. Oke, 0,535. Ada yang dapat nilai korelasi yang berbeda? Coba Irma. Irma sudah dapat belum nilai korelasinya? Sudah dapat belum? Belum, Bu. Atau ya. Sudah dapat belum Irma? Belum, Bu. Halo? Oke, kita bahas ya sama-sama ya. Nah, saya share screen dulu Excel-nya. Oke. Nah ini ya, tadi nilai matematiknya D, B, A, B, D, D. Kemudian sainsnya C, C, B, A, C, F. Nah, ini teman-teman kalau code-nya misalnya A, B, C, D, E, F dulu boleh. Ya, kalau saya balik F, E, D, C, B, A. Ya, kalau misalnya A, B, C, D, E, F dulu boleh dan hasilnya sama. Ya. Nah, code-nya itu 123456, 123456 gitu ya. Terus kenapa ada E, Bu? Ya nggak apa-apa. Nah, walaupun sebenarnya dia nggak akan ngaruh nanti di range karena dia nggak muncul. Tapi yang kita tahu bahwa nilainya itu terdiri dari nilai A, B, C, D, E, F. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tentukan code-nya, ya, kita tentukan nilai datanya, kita ubah menjadi nilai range. Tadi dari kumpulan data yang ada, gitu ya, kita cek apakah ada nilai F. Oke, untuk matematik nggak ada. Kemudian apakah ada nilai E? Tidak ada juga ya. Kita lihat di sini tidak ada. Kemudian apakah nilai D ada? Oh, nilai D ada. Kita hitung D ada berapa? 1, 2, 3. Maka D itu nomor urutnya ada di 1, 2, 3. Gitu ya. Code-nya adalah 3. Code-nya D itu adalah 3. Kemudian kita lihat nilai C ada nggak dari data matematik? Nggak ada. Maka kita tidak masukkan ke dalam sini. Ya. Kemudian setelah nilai C, nilai B ada nggak? Oh, B ada. Ya. Nilai B ada 2 nilai B. Ya, maka di sini B-nya ada 2. Dia berada di nomor urut 4 dan 5. Ya. Kemudian nilai A ada nggak? Nilai A ada 1. Ya, maka dia berada di urutan 6. Nah, setelah itu baru kita cari rata-ratanya. Range untuk nilai D, F-nya nggak ada ya, kita tulis dulu grade-nya. F itu nggak ada nilai rata-ratanya, range-nya. E juga nggak ada range-nya. Nah, D itu adalah rata-rata ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi 3. Maka nilainya adalah 2. Ya. Kemudian C ada nggak? Oh, C nggak ada. Berarti dia nilai rata-ratanya 0. Atau range-nya adalah 0. B itu ada 2. Berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. Yaitu 4,5. Ya, kemudian A itu 6 karena 6 muncul cuma 1, maka rata-rata ada 6. Ya. Begitu juga sains juga gitu, kita cek F ada, oh F ada, F1. Ya. Berarti dia berada di posisi urutan pertama. Kemudian habis F apa? E nggak ada. Ya. D nggak ada. C ada.
C-nya munculnya 3. 1, 2, 3. Muncul C 3 kali. Berarti dia berada di nomor urut 2, 3, dan 4. Kemudian B muncul 1 kali berada di urutan 5, A muncul 1 kali berada di urutan 6. Sama, kita bikin range-nya. Karena F1 berada di urutan pertama, maka range-nya 1. E, D itu nggak ada, maka range-nya 0. C itu dia munculnya 3 kali, berarti 2 ditambah 3 ditambah 4. Dibagi 3, maka 3. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian, ini harusnya pakai koma nggak? Tetap 3 ya. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 dibagi 3, pas 3 ya. Seperti itu. Kemudian B ada 1 kali, maka rata-ratanya 5. A juga 1 kali, maka rata-ratanya 6. Kita udah dapat range masing-masing. Lihat, setiap nilai itu range-nya berbeda. Matematik sini nilai F itu range-nya berbeda. Berarti dia tergantung dari data, kemunculan datanya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita susun datanya, ini ya, sesuai urutan yang ini. Ya, kita susun. Kemudian baru kita tentukan rank MTK-nya, rank science-nya, dan DI kuadratnya. Ya. Kemudian setelah itu baru kita dapatkan nilai DI kuadratnya, sum-nya itu adalah 8,5. Ya, karena tadi kita punya koefisien Spearman itu rumusnya adalah 1 dikurang, ya. Ini rumusnya adalah 1 dikurang 6 kali sum dari DI kuadrat dibagi N, datanya ada 6. Ya, 6 kuadrat dikurang 1, maka didapat bahwa koefisien korelasinya adalah 0,75. Ya, maka kesimpulannya dia adalah hubungan positif kuat, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu caranya kita menentukan korelasi kalau jenis datanya itu adalah kategorikal atau ordinal. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk exercise 1? Kalau tidak ada, nanti teman-teman coba untuk exercise 2, gitu ya. Nah, ini coba cari rank-nya untuk X itu setiap nilai, berarti ini boleh, misalnya yang pertama excellent, yang kedua very good, yang ketiga good, yang keempat poor. Berarti ada 4 tingkatan. Ya, nanti cari range untuk X dan range untuk Y. Seperti itu, dengan cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan korelasi kendal tau. Ya, kita lihat. Nah, kendal tau digunakan untuk memahami hubungan antar dua variabel. Nah, variabelnya sama. Kita bisa menggunakan variabel yang bersifat kontinu atau ordinal, ya, yang harus memiliki hubungan monoton. Nah, kita lihat koefisien korelasi kendal tau itu digunakan untuk mengukur korelasi untuk data penelitian dengan skala pengukuran ordinal. Jadi untuk ordinal itu bisa kita gunakan Spearman tadi, pendekatan dari Spearman, atau kita menggunakan pendekatan dari kendal yang diciptakan di tahun 1938. Nah, bagaimana caranya? Di sini adalah salah satu variabelnya saja yang diberi peringkat. Kalau Spearman tadi dua-duanya yang kita cari ranknya. Nah, kalau di kendal hanya salah satu variabelnya saja yang kita beri peringkat, yaitu variabel X saja atau variabel Y saja. Dalam hal ini biasanya variabel X yang diberi peringkat. Nah, sedangkan variabel Y akan dilihat apakah nilai variabel itu searah, konkordan, atau berlawanan arah dari diskordan dengan variabel X. Nah, syarat konkordan dan diskordan adalah ketika nilai XI lebih besar daripada XJ, maka YI pun lebih besar daripada XJ. Ataupun sebaliknya, kalau XI lebih kecil daripada XJ, maka YI pun lebih kecil daripada XJ. Itu syarat dari konkordan atau searah. Tetapi kalau diskordan berlawanan arah, itu adalah ketika nilai XI lebih besar daripada XJ, maka YI-nya lebih kecil daripada YJ-nya. Atau XI-nya lebih kecil daripada XJ, maka YI-nya lebih besar daripada YJ-nya. Artinya, X dan Y memiliki tanda yang berlawanan, atau dia disebut dengan diskordan. Nah, kita lihat contohnya. Nah, langkah-langkahnya itu adalah kita nanti bikin susunlah pasangan variabelnya, kemudian nanti kita mencari nilai C dan nilai D-nya. Ini rumusnya. Nah, kita lihat ya bagaimana cara mencari nilai C dan D-nya. Oke.
Ini masih dengan karena dia data ordinal, kita bisa menggunakan data yang sebelumnya, gitu ya. Untuk data ini ya kita cari code X dan code Y-nya terlebih dahulu. Tadi kita udah punya ya uneducated itu code-nya 1, maka ini uneducated adalah 1 semua. High school 2 semua. College 3 semua. Begitu pula dengan code Y. Tadi kita sudah punya code-nya. Kalau 60 sampai 80 dia masuknya ke code 3. Kalau lebih dari 120 maka masuknya ke code 5. Nah, kita bikin code-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian nilai C dan D-nya seperti apa? Untuk baris pertama, tadi kita lihat, ini code, ini kan hanya salah satu ya. Nah, kita mencari range-nya itu hanya di code Y-nya aja. Ya. Nah, kita lihat, nilai yang pertama itu adalah 3. Nah, untuk nilai C, dicari berapa banyak nilai di bawahnya, atau data kedua sampai data ke-20, yang nilainya lebih besar sama dengan 3. Oke, kita lihat. Ini masuk 3, baris kedua masuk 1, berarti ya. Kemudian baris ketiga masuk, berarti ada 2. Kemudian baris keempat, 5 nggak masuk. Baris keenam, 7 masuk. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ini nggak masuk, ini nggak masuk. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Maka nilai C itu adalah 13. Jadi nilai C itu adalah nilai yang lebih besar sama dengan dari data di baris tersebut. Sedangkan nilai D itu adalah nilai yang lebih kecil dari data tersebut. Nah, ini gampangnya kalau nilai D tinggal kita lihat aja ke bawah, ini kan ada 19 data, kalau di sini 13 berarti D-nya 6. Ya, begitu pula selanjutnya. Nah, ini juga 3 seperti itu. Nilai 3 dicari lagi. Ada berapa nilai yang kalau C itu adalah lebih besar sama dengan 3, maka ada 12 banyaknya. Kemudian D-nya ya karena dia udah turun datanya, jadi ini totalnya 18. Begitu pula selanjutnya. Jadi kalau teman-teman jumlahkan ini, itu dia berkurang. Ini 19, 13 tambah 6, 19, 12 tambah 6, 17, 12 tambah 6, 18, 1 tambah 16, 17. Nanti sampai ke bawah. Nah, ini 0. Ya, ini 0. Nah, itu untuk mencari C-nya. Ya, C sama D-nya. Kemudian kita samkan, C-nya 136, D-nya 54. Maka pakai tadi rumusnya, kendal tahu tadi. C dikurang D dibagi C ditambah D. Maka didapatkan kalau kendal tahu gitu ya, padahal kita gunakan data yang sama. Tadi sama ya, dia juga hubungan positif lemah ya. Kalau dibandingkan dengan korelasi Spearman dapatnya 0,2, sedangkan di kendal tahu dapatnya 0,4. Ya, tidak begitu jauh ya, sama-sama dia positif lemah seperti itu. Oke. Nah, ini berdasarkan Su et al. Tahun 2013, dia ingin membandingkan antara kendal tahu dan Spearman. Itu biasanya kalau ukuran sampel kecil, Spearman cenderung memiliki efisiensi yang sedikit lebih baik daripada kendal tahu. Jadi kendal tahu itu lebih cocok untuk ukuran sampel yang besar, gitu ya. Kalau Spearman itu cocok untuk ukuran sampel yang kecil, gitu ya. Nah, menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi nih kalau dia datanya lebih besar. Kemudian kalau ada outlier, kendal tahu ini memberikan ukuran korelasi yang akurat. Oke. Yang lebih akurat gitu ya. Metode perhitungannya menilai pasangan konkordan dan diskordan tadi, seperti itu. Nah, kalau untuk korelasi kuat, ketika korelasinya kuat, kendal tahu mengungguli daripada Spearman-Rho gitu ya, dalam hal akurasi gitu ya, terlepas dari ukuran sampel seperti itu. Nah, ini disebabkan oleh sensitivitasnya terhadap konsistensi dalam konkordansi peringkat. Nah, itu perbedaan antara kendal tahu dan Spearman versi dari Su et al. Di tahun 2013. Nah, ini nanti teman-teman boleh, ini tadi saya bikin contoh nggak ya? Coba di Excel. Oh, ada contohnya ya. Saya coba share sedikit ya. Nah, ini.
stok saham A, B, C, D, E, F, portofolio yang diajukan oleh manajer tuh seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk manajer 1, manajer 2 tuh 3, 1, 4, 5, 6, 3, 1, 4, 2, 6, 5. Kita cari nilai C dan D, sama cari nilai lebih besar sama dengan 3, maka didapat itu adalah 1, 2, 3. 3 tambah 2, karena dari 2 ke 6 itu datanya ada 5. Ya. Kemudian yang lebih besar sama dengan 1, itu keempat-empatnya lebih besar sama dengan 1, berarti 4 tambah 0. Ya. Dan didapatkan C-nya itu 11, D-nya itu 4. Maka kendal tahu itu adalah C dikurang D dibagi C ditambah D. Maka di sini didapat 0,5. Kesimpulannya itu adalah hubungan positif sedang. Ya. Untuk contoh yang ini, yang ada di slide. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini korelasi data nominal, ya. Nominal itu contohnya adalah ini. Ini jenis-jenis flavor ya, rasa, coklat, strawberry, vanilla, kemudian gender itu nominal juga. Dia nggak ada urutannya ya. Dia kategorikal tapi tidak melihat urutannya, ya. Nah, skala pengukuran nominal, angka-angka yang disajikan pada skala nominal hanya sebagai nama penggolongan saja. Angka tersebut tidak mengukur besaran, tetapi hanya sebagai lambang saja. Ya. Kategori data bersifat mutually eksklusif. Setiap objek hanya memiliki satu kategori saja. Contohnya jenis kelamin, NIM, situ ya, variabel jenis pekerjaan. Nah, itu contoh-contoh dari skala pengukuran nominal. Nah, ini contohnya kita pengen melihat kasus KRL, misal dibuat sebuah survei terkait penggunaan KRL di Jakarta dan hasilnya adalah seperti pada tabel. Dari sampel di samping kita dapat melihat bahwa di antara responden yang tidak memiliki mobil, sebagian besar mereka menggunakan KRL, yaitu sebesar 29 orang. Gitu ya. Kita juga dapat melihat bahwa di antara mereka yang tidak naik KRL, sebagian besarnya memiliki kendaraan, yaitu 10 orang. Ya. Nah, menggunakan tabel kontingensi ini itu adalah cara terbaik untuk menganalisis hubungan antar variabel kategori. Ya. Nah, ini koefisien korelasi untuk data dalam bentuk tabel kontingensi. Jadi data berpasangan banyak yang nilainya sama sehingga dibuat dalam bentuk tabel. Gitu ya. Kemudian untuk data dengan skala ordinal, pasangan XI, YI merupakan variabel yang terurut, gitu ya. Itu untuk ordinal. Data dengan skala ordinal, koefisiennya bisa menggunakan korelasi gamma atau korelasi Somers. Ya. Sedangkan nominal, nanti kita bisa menggunakan koefisien korelasi chi-square dan Kramers V. Seperti itu. Nah, ini tabel kontingensi dan chi-square. Untuk mencari korelasi dari tabel kontingensi, maka diperlukan mencari chi-square terlebih dahulu dengan rumus. Nah, ini adalah rumus chi-square-nya. Nah, ini tabel kontingensinya. 01, 01, ini ada A, B, C, dan D. Gitu ya. Ini adalah nilai A tambah B, ini adalah nilai C tambah D, ini adalah nilai A dan C tambah C, kemudian ini adalah nilai B tambah D, sedangkan yang hijau ini adalah nilai A, B, C, D. Seperti itu. Nah, ini rumus untuk chi-square-nya. Gitu ya. AD dikurang BC kuadrat dikali A tambah B tambah C tambah D. Nah, ini adalah rumus untuk chi-square. Contoh yang KRL tadi itu ya. AD-nya yang mana? Ini A, B, C, D. A kali D. A kali D. 6 kali 9, 54. Ya. B kali C. B kali C. 290. Dikuadratkan. A tambah B tambah C tambah D. 54. Ya. Kemudian A tambah B ini 16. Ya. C tambah D ini 38, B tambah D ini 19, A tambah C ini 35. Maka didapatkan nilai chi-square-nya adalah 7,438. Oke. Nah, ketika didapatkan nilai chi-square, kalau di data nominal, koefisiennya ada banyak. Koefisien korelasinya, rumusnya. Kita bisa menggunakan P koefisien, kita bisa menggunakan kontingensi koefisien, atau kita menggunakan Kramers V.
Nah, setiap koefisien ini memiliki rumus yang berbeda-beda. Kalau Pi koefisien, rumusnya adalah akar dari chi² dibagi dengan N. N itu adalah jumlah datanya. Seperti itu. Maka didapat bahwa Pi koefisien nilainya 0,3712. Ya, kalau kita ingin menggunakan kontingen koefisien, itu juga bisa akar chi² dibagi N ditambah chi². Didapatkan nilainya 0,348. Ya, ini kurang lebih sama ya, termasuk korelasi positif lemah. Kalau yang Kramers-Ví gimana? Kramers-Ví ya rumusnya seperti ini. Akar chi² dibagi N dikali 2 kurang 1. Jadi Kramers-Ví ini merupakan ukuran asosiasi nominal berbasis chi kuadrat yang paling populer karena dirancang sedemikian rupa sehingga batas atas yang dapat dicapai itu selalu 1. Ya, Kramers-Ví sama dengan akar kuadrat chi kuadrat dibagi dengan ukuran sampel. N dikali M yang merupakan nilai yang lebih kecil antara baris 1 atau kolom 2. Ya, maka didapatkan bahwa untuk dengan menggunakan koefisien Kramers-Ví juga itu positif lemah ya. Jadi ketiga koefisien ini menghasilkan dia termasuk ke dalam positif yang lemah. Ya, antara tadi memiliki kendaraan dengan menggunakan KRL. Kita pengen melihat hubungan ini ya. Ternyata hasilnya dari data tersebut itu adalah positif lemah. Oke, nah ini tadi coba saya ini kan ya. Nah ini teman-teman boleh sebagai homework aja ya, karena ini ternyata tidak ada jawabannya. Ini adalah homeworknya, saya ubah dulu. Sebentar. Ini adalah homework pekan 12 ya. Nah, homework pekan ke-12 ini berdasarkan data ini. Dari hasil survei 100 orang pekerja perusahaan ABC, didapatkan bahwa 60 orang menggunakan deodoran dan 40 orang tidak memakai deodoran selama bekerja. Kemudian ada 70 orang menggunakan transportasi umum dan 30 orang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, yang disuruh cari itu adalah carilah apakah ada korelasi penggunaan deodoran untuk para pekerja yang menggunakan transportasi umum. Ya, jadi ini adalah untuk homework pekan ke-12. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum kita tutup perkuliahan hari ini? Jelas? Nanti akan saya share lagi videonya di LMS. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri saja pertemuan kali ini. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah hadir di pertemuan kali ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.